Selamat pagi Pak Ardi. Ya, selamat pagi Bu Nova. Apa kabar? Silakan gabung. Saya lagi ngopi nih. Iya, Ada yang saya bantu ya? gini Pak. Ya, saya lihat itu ada tuh apa kepala PR udah dibuka kan seleksinya. Ya, kita tahu sama tahu lah Pak. Saya sih pengen mencalonkan diri. Ya, kalau dari saya sih Bapak jangan lihat publikasi lah Pak. Gimana ya? Ya, Hmm, kalau ya. tapi saya ada nih Pak dana yang bisa segera disalurkan cepat gitu. Oh gitu Bu. Ya baik. Ya, Sebenarnya pertimbangan saya untuk memilih PR itu ya ada beberapa sih Bu gitu. Ya hmm, komunikasi iya. Tapi akan lebih menantang kalau misalnya dari setiap calon itu punya pendanaan riset. Misalnya riset sebelumnya. iya Kira-kira saya tadi ada Bu Pak. Nova kita punya riset ya. Kira-kira boleh cerita tentang dana riset itu? Kalau saya sih ya adalah 2-3 M ada bisa Pak cepat disalurkan gitu. Kalau saya terpilih jadi Oh, ketua ininya, iya makanya saya ya. datangi Bapak. Kalau bisa Mhm. di ini, kalau bisa di apa namanya diatur gitu ya kan Pak, kan Bapak Iya. kepala OR-nya Kebetulan sekarang. memang OR kita lagi butuh dana, Bu. Jadi Iya, mungkin kalau dana mah di mana-mana pasti butuh Pak. ya, ya. Kalau begitu, Ya, ya silakan nanti Ibu coba disubmit karena kan dokumennya disubmit secara online. Nanti saya pertimbangkannya, Bu ya. Nggak usah iya, khawatir sama saya gitu. iya Pak, saya sih percaya deh sama Lanjut. Bapak. Oke deh Siap, Pak, ya. makasih loh Pak. Pak. Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ardi, selamat siang. Ya, selamat pagi Bu Esti. Apa kabar nih Bu Esti? Ayo mari-mari ngopi sama saya. Kira-kira ada yang bisa dibantu Bu? Ya, terima kasih Bapak. Izin, saya mengganggu waktu Bapak sebentar ya Bapak ya. Apa-apa Bu? Oke, baik. Begini Bapak, saya mendengar dan melihat bahwa ada informasi terkait dengan seleksi terbuka sebagai formasi Kepala Pusat Riset. Jika Bapak berkenan ini, ketika saya membaca prasyaratnya, saya refleksi diri merasa cukup memenuhi prasyarat yang dicantumkan dalam seleksi tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya mohon arahan Pak Ardi, prosedurnya seperti apa? Ya, Bu Esti, sebenarnya saya juga sudah mendengar cukup banyak ya prestasi Bu Esti itu luar biasa dari publikasi, kemudian paten dan sebagainya. Mungkin Bu Esti menurut saya juga layak menjadi kandidat calon ketua PR kita, khususnya PR Kesehatan. Kalau boleh tahu Bu, mohon maaf ini nanya, Ibu Esti ada proyek yang sedang berlangsung sekarang Bu? Ya, mohon izin Bapak, kalau yang Bapak maksud proyek, tentu saja saya saat ini masih memegang proyek ya Pak ya. Jadi kami masih bermitra dengan John Hopkins, grant dari John Hopkins. Karena itu multi years Pak, jadi kurang lebih 3 tahun dan kalau dibilang pendanaannya kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar. Nah, dana itu memang murni untuk kegiatan riset atau kegiatan penelitian di lapangan, Bapak. Jadi, saya memang memegang dana itu, tapi memang sudah di-budgeting untuk kegiatan penelitian yang sedang berjalan, Bapak. Oh, jadi 15 miliar itu Bu Esti, mohon maaf ya, apakah bisa diuangkan cash gitu Bu? Karena memang kebutuhan PR kita mendesak Bu. Mohon maaf. Mohon izin Bapak, kalau terkait dengan kemungkinan dialokasikan untuk dana lain di luar riset, sepertinya tidak bisa Bapak, karena memang kita tahu sendiri kalau kerjasama dengan luar negeri itu kan sangat ketat ya Pak ya dalam pelaporan, dan itu juga time schedule pelaporannya juga sudah dischedulekan, jadi kita nggak mungkin bergeser dari yang sudah ditetapkan. Dana itu ada, namun memang dana itu khusus untuk kegiatan penelitian yang sedang berjalan Pak Ardi. Baik Bu, oke. Terima kasih Bu Esti informasinya. Kalau saran dari saya sih, Bu silakan mensubmit dokumen sesuai dengan prasyarat calon ketua PR. Nanti saya pertimbangkan dan saya bandingkan dengan kandidat yang lain. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya Ibu ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan ini ya Bapak ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Baik, Esti. terima kasih Pak Ardi. Selamat siang Pak Yadi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jika berkenan, saya mohon izin berdiskusi dengan Bapak terkait pemilihan kepala PR. Oh ya, selamat siang Pak Ardi, silakan duduk. Bagaimana dengan ininya proses seleksinya? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pemilihan kepala PR, saya sudah mendapatkan dokumen-dokumen dari para calon melalui online. Ada beberapa kandidat yang saya pertimbangkan, tetapi ada 2 kandidat yang memang menonjol di antara yang lain. Yang pertama itu Bu Nova, beliau itu prestasinya cukup gemilang di XPR sebelumnya, di biomaterial. Kemudian yang kandidat kedua itu Bu Esti, di mana rumornya sudah tersebar bahwa Bu Esti sangat produktif. Papernya banyak, kemudian apa namanya terkait patennya juga banyak gitu. Jadi 2 kandidat ini sangat kuat. Tapi mohon maaf Pak, ini dari saya pribadi sepertinya kalau boleh izin sharing saya lebih memilih Bu S dan Bu Nova dibandingkan Bu Esti terkait dengan dana proyek yang beliau emban itu cukup potensial juga Pak. Menurut Bapak gimana? Oh ya, baik Pak Ardi. Ya kebetulan saya sudah kenal betul dengan Bu Novaria dan Bu Esti. Memang Bu Esti secara ini ya lebih tinggi untuk peluangnya untuk jadi ketua PR
Tapi terkait yang Bapak bicarakan tadi, ini jadi concern saya juga. Bapak bicara tentang dana gitu untuk merekomendasikan Bu Novaria. Ini prosesnya sudah bagaimana Pak? Sejauh mana ini dengan Pak Ardi? Ya, mohon maaf Pak, bukannya saya ingin mendahului, tapi berdasarkan pertimbangan saya, dana riset yang diemban oleh Bu Nova itu bisa langsung dicairkan secara instan Pak. Kebetulan OR kita itu sangat membutuhkan dana, dan mohon maaf, saya sudah menandatangani kerjasama antara Bu Nova dengan saya atas nama dan tanda tangan saya pribadi. Begitu Pak. Oh, jadi begitu. Kalau seperti ini Pak Ardi, nah jadi gini maksud saya, kalau Pak Ardi sebagai ketua OR, sebagai salah satu atasan di sini, atasannya Bu Esti, Bu Novaria, tetapi lakukan seperti ini, Pak Ardi bisa kena pelanggaran di sini. Pak Ardi kan sudah tahu juga di Undang-Undang, kalau tidak salah itu nomor 20 tahun 2001. Ini Pak Ardi termasuk ke sini, salah satu pelanggaran yaitu melakukan korupsi. Itu dalam penggelapan dalam jabatan. Ini Pak Ardi seperti ini bisa disanksi. Jadi ini sudah tidak dibenarkan. Kalau seperti ini harus saya proses sesuai ketentuan kita yang sudah ada, Pak Ardi. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, ini Pak Ardi sendiri juga sudah melakukan tanda tangan tanpa koordinasi terlebih dahulu ke atas bersama kita di sini dan deputi lainnya. Jadi Pak Ardi ini harus kita kaji lagi nih, seperti ini tindakan Pak Ardi, mau tidak mau. Jadi maaf ya Pak Ardi, harus seperti itu prosesnya. Jadi rekomendasi Pak Ardi tentu saya tolak kalau untuk seperti ini. Dan Pak Ardi kan juga tahu bahwa seleksi ini itu independen. Ada tim akademisi, tokoh publik, dan juga tenaga ahli di bidang kesehatan, karena kita mau memilih di bidang kesehatan PR-nya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya juga. Jadi Pak Ardi nggak bisa bicara tentang uang, tentang dana, ataupun bentuknya tentang funding untuk riset itu tidak bisa. Bagaimanapun ini harus ditindak berarti. Begitu Pak Ardi. Pak Ardi dan Bu Nova, sengaja saya panggil Bapak dan Ibu ke sini, mungkin sudah tahu juga maksudnya. Nah, Bapak dan Ibu itu sudah melanggar, banyak pelanggaran di sini. Kan kita sedang berusaha nih, untuk berusaha mengakselerasi peningkatan integritas di institusi kita. Namun, ternyata dari Ketua OR sendiri, termasuk Ibu sebagai salah satu calon kuat di Ketua PR sudah melanggar. Jadi ini mau tidak mau harus saya tindak. Dan tim kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Mengerti ya, Bapak Ibu? Ya, mengerti Pak. Mengerti Pak. Bu Esti, terima kasih sudah datang ya, saya panggil, mungkin lagi sibuk-sibuknya sekarang. Saya yakin Bu Esti juga sudah mendengar isu-isu tidak enak nih di institusi kita sekarang, yaitu tentang proses seleksi yang Bu Esti ikuti juga. Nah, sebelumnya saya sebagai kepala di sini, kepala BRIN, itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan sebersih mungkin dan selancar mungkin proses ini. Tapi saya tidak menjamin juga Bu Esti pasti terpilih. Namun saya yakin Bu Esti masih berkenan gitu untuk mengikuti proses dan menjalani prosesnya dengan adil. Nah, saya juga ingin mendengar nih dari Bu Esti bagaimana terkait isu-isu yang sudah tidak enak yang menimpa yang dilakukan oleh Pak Ardi dan Bu Nova belakangan ini. Silakan, baik Bapak izin, ya baik Bapak izin. Terima kasih Bapak, saya sudah diajak untuk berdiskusi. Pada prinsipnya, insya Allah saya siap jika Bapak memberikan kesempatan kepada saya akan berupaya seoptimal mungkin untuk berintegritas sesuai dengan prosedur yang memang seharusnya dalam seleksi terbuka ini. Terkait dengan isu yang tadi Bapak sampaikan, saya yakin di BRIN ini net sistemnya akan terbangun dengan baik dan memang perlu mekanisme yang kuat dari kita bersama untuk saling mendukung satu sama lain. Jadi Bapak, insya Allah dengan ketegasan Bapak dalam menindak kasus ini akan menjadi brand image yang baik untuk BRIN sendiri untuk lebih maju lagi ke depannya. Nah, ya baik Bu Esti. Nah, memang keoptimisan Bu Esti itulah yang kita butuhkan saat ini di institusi kita. Ya tidak bisa kita pungkiri juga ada sedikit-sedikit yang rusak-rusak. Nah, itu harus kita perbaiki bersama. Nanti harapan saya, kalau boleh saya berpesan, kalau seandainya Bu Esti terpilih misalkan dari beberapa kandidat yang juga tidak kalah hebatnya, tetaplah Bu Esti seperti ini menjaga integritas, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh untuk melakukan isu-isu kontemporer tersebut, terutama korupsi. Dan seperti ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita, karena kita juga masih baru terbentuk, baru bergabung tentu dengan berbagai macam pola pemikiran dari berbagai gabungan dari institusi riset kita. Oke, baik Bu Esti, mungkin itu saja dari saya hari ini. Saya harap ini jadi pelajaran dan Bu Esti bisa sabar, dan terlebih dahulu saya juga minta maaf karena mungkin kurang juga pengawasan dari saya dari atas sehingga ke bawahnya juga kurang berjalan dengan baik. Demikian Bu Esti. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah melihat bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada
mereka-mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan JPT. Oleh karena itu, marilah kita berkinerja sebaik mungkin buat perencanaan karir sejak dini, melengkapi diri dengan kompetensi yang memadai dan berusaha keras untuk memenuhi beragam kualifikasi jika ingin mendaftarkan diri sebagai pejabat di organisasi manapun di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam